Shalom, selamat Minggu Jubilate bagi kita semua. Marilah kita mulai ibadah kita pada minggu ini. Terlebih dahulu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu ini, yang tertulis dalam Markus 16 ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 1. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 724 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Yang pertama, perpanjangan waktu kebaktian di rumah masing-masing. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang masih sangat membahayakan dan semakin banyaknya jumlah yang terinfeksi, maka pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing masih harus kita perpanjang. Tertib acara tertulis minggu depan akan kembali dibagikan oleh Sintuawik. Pengumpulan persembahan dapat diserahkan kepada Sintuawik masing-masing atau pada saat Sintuawik membagikan tertib acara tertulis pada minggu yang akan datang, atau dapat juga mengirimkannya ke rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada Sintuawik, baik itu persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan untuk bulan April dan Mei 2020. Demikianlah warta jemaat bagi kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1. Memanggil aku dan kau.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Tawarik 16, dimulai dari ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan berpegang dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jubilate. Saat ini kita diajak untuk bersorak, memuji Tuhan, menyatakan pujian, pengakuan, ungkapan syukur dan sukacita kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, bersorak bukanlah sekedar ekspresi ungkapan rasa senang biasa. Umumnya orang bersorak ketika mendapat kemenangan, atau juga mendapat hadiah yang besar, atau juga lepas dari beban atau ikatan yang membelenggu selama ini. Karena itu, kalau saat ini kita diajak untuk bersorak kepada Tuhan, bersorak bagi Tuhan, tentu kita perlu tahu dan meneliti diri kita. Apa yang mendorong kita untuk bersorak kepada Tuhan? Ada syair lagu sekolah minggu yang mengatakan demikian. Aku bahagia, 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 karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Saudara-saudara, kita akan merasa bersukacita ketika beban hidup kita ini dibuang jauh oleh Tuhan. Kita merasa lepas, lega, dan bahagia. Begitulah yang dirasakan oleh Raja Daud. Pergumulannya sebagai Raja Israel adalah bagaimana dia dapat mengembalikan tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran kerajaan Allah. Pergumulan itu sangat penting, sangat panjang, dan butuh perjuangan. Tiap kali dia berperang, dia selalu bertanya kepada Allah, dan akhirnya tabut itu pun kembali ke tangan Israel. Bahkan dikatakan dalam 1 Tawarik 16 ini bahwa tabut itu telah dibawa masuk dalam kemahnya, dekat dan bersama dengan bangsa Israel. Inilah yang menjadi sukacita Daud. Ia bersukacita karena ia lepas dari pergumulannya. Dia bersorak karena merasakan pentingnya arti kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Disinilah kita melihat dasar dan sumber sorak-sorai Daud dalam hidupnya.
Bagaimana dia melihat kehadiran Allah itu sebagai sumber dan dasar daripada sorak-sorai di dalam kehidupannya. Daud bersorak, Daud bersukacita karena Allah hadir di dalam hidupnya, memberikan sukacita dan kebahagiaan. Saudara-saudara, ini juga yang penting dan patut untuk kita renungkan di dalam diri kita masing-masing. Apakah yang menjadi dasar dan sumber sorak-sorai kita dalam diri? Apakah jubilatemu saat ini kepada Tuhan? Bisa jadi kita mengatakan, bagaimana berjubilate dalam hidup yang penuh dengan kesulitan? Bagaimana berjubilate dalam hidup yang penuh dengan kekurangan, banyak kesedihan, bahkan mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh? Bagaimana berjubilate dalam hidup yang pas-pasan? Apalagi di keadaan dan kondisi saat ini dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19 ini. Bagaimana berjubilate dalam keterbatasan gerak hidup sekarang ini? Sekolah pun susah, bekerja pun susah, mau jalan-jalan, refreshing pun susah, mau makan pun susah, semua serba terbatas, susah, dan membuat kita cemas. Bagaimana berjubilate dalam keadaan yang seperti ini? Di mana Allah dalam semua belenggu kecemasan dan pergumulan saat ini? Saudara-saudara, disinilah kita dikuatkan oleh firman Tuhan melalui kesaksian Raja Daud dalam melihat arti kehadiran Allah di dalam hidupnya. Dia berjuang dan berusaha untuk mengembalikan tabut perjanjian yang di dalamnya ada 2 loh batu hukum Taurat, manna dan tongkat, yang merupakan simbol kehadiran Allah dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Disinilah kita melihat betapa pentingnya arti kehadiran Allah bagi Daud dan bagi bangsa Israel. Sekalipun ada banyak pergumulan dan pertempuran yang harus dia hadapi dalam perjalanan hidupnya sebagai raja, tetapi dia yakin dan percaya selama Allah hadir, maka dia tidak perlu gentar dan susah. Kebahagiaan pasti akan ada bersama-sama dengan dia. Daud punya pengharapan, karena itu dia bukan hanya sekedar bersorak di dalam firman Tuhan pada saat ini, tetapi dia juga bermohon di dalam pengharapannya kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, supaya Tuhan mengumpulkan dan melepaskan mereka dari semua belenggu-belenggu kesulitan pergumulan hidup yang mereka hadapi. Raja Daud yakin dan percaya bahwa Allah selalu hadir dalam seluruh perjalanan ini. Karena itu saudara-saudara, kita juga perlu melihat bagaimana arti kehadiran Allah dalam hidup kita. Saat-saat seperti apa kau rasa Allah hadir dalam hidup? Apakah arti kehadiran Allah bagimu? Adakah kau rasakan Allah hadir dalam hidupmu? Atau justru bagimu Allah sering alpa dan absen dalam kehidupanmu? Bagaimana melihat arti kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Sering sekali panggilan untuk bersorak dan memuji Tuhan merupakan hal yang mudah dan menyenangkan untuk kita lakukan ketika hidup kita penuh dengan banyak keuntungan dan kesenangan. Tetapi sangat berat dan sulit ketika kita menghadapi banyak kesusahan dan pergumulan dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam khotbah ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari kesaksian hidup pencipta lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Yang pertama, kalau kita pernah mendengar dan saya yakin kita juga sering menyanyikan ini di dalam ibadah-ibadah kita, yaitu lagu dalam Kidung Jemaat yang berjudul Ku Berbahagia Yakin Betul.
Ketika kita mendengar syair lagu tersebut, dalam bayangan kita pasti lagu ini tercipta dari pengalaman dan kesaksian seseorang yang dalam hidupnya telah melihat dan merasakan kebahagiaan yang sempurna. Namun saudara-saudara tahu, lagu itu adalah salah satu ciptaan dari Fanny Crosby yang dalam riwayat hidupnya pernah mengalami kebutaan waktu kecil karena kesalahan praktek medis yang membuat dia harus buta seumur hidupnya. Namun dalam ketidakmampuannya melihat kehidupan ini, dia tetap mampu berbahagia dan yakin teguh akan kehadiran Allah yang pasti membawa kebahagiaan yang kekal dalam hidupnya. Begitu juga dalam pengalaman hidup daripada Ludwig van Beethoven, pencipta lagu Kidung Jemaat yang kita kenal dengan judul Kami Puji Dengan Riang, atau dalam kata ibadah kita pada hari ini dalam buku ND nomor 565 yang berjudul Las Rohaku Lau Memuji. Lagu ini diubah oleh Beethoven, dan ketika dia menciptakan lagu ini, pendengarannya mulai berkurang. Bahkan ketika lagu itu selesai, dia sudah tuli total dan dalam keadaan sakit-sakitan. Kita bayangkan, lagu itu mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan riang. Padahal tercipta dari pengalaman hidup seseorang yang penuh dengan pergumulan dalam hidupnya. Saudara-saudara, dari kisah kehidupan orang-orang yang mampu mengubah pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan ini, kita mau belajar bagaimana di dalam kondisi sakit, banyak kelemahan, ketidakmampuan melihat dan mendengar, mereka mampu bersorak, memuji Tuhan dengan riang, dengan sukacita, bahkan berbahagia. Bagaimana dengan kita? Lihat hidupmu. Betapa banyak hal dan alasan yang dapat mendorong kita untuk bersorak dan memuji Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan kecemasan, ketakutan dan keraguan menghambatmu untuk bersorak dan memuji Tuhan. Selama Allah hadir dalam kehidupan kita, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dan berbahagia. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita juga diingatkan kepada apa yang menjadi sukacita dan sorak-sorai kita kepada Tuhan, yaitu kelepasan dan keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu dan ikatan dosa. Seperti yang digambarkan dalam syair buku ND nomor 565 yang akan kita nyanyikan nanti setelah khotbah, atau dalam Kidung Jemaat nomor 3, di mana digambarkan di sana seperti bunga yang menerima sinar matahari yang menjadi mekar dan indah, seperti itulah hidup kita yang telah menerima kasih Yesus yang sudah melepaskan kita dari belenggu dosa dan kebimbangan, sehingga hidup kita menjadi indah dan berbahagia. Selanjutnya saudara-saudara, panggilan firman Tuhan hari ini mau mengajak semua orang, langit dan bumi, seluruh isi bumi dan semesta, untuk bersorak dan bersukacita memuji Tuhan yang adalah Raja yang kekal dan penuh kuasa. Pertama-tama, kehadiran dan perjumpaan dengan Allah sangat penting untuk kita sadari dan syukuri dalam hidup kita. Selanjutnya kita dipanggil untuk memantulkan, menyaksikannya, dan memberitakannya kepada banyak orang dalam kehidupan kita, supaya semakin banyak orang yang dapat merasakan arti kehadiran Allah di dalam hidupnya. Beethoven yang mengubah lagu Kidung Jemaat Kami Puji Dengan Riang tadi juga pernah
mengatakan, bagiku tidak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah, lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain. Bersyukurlah kepada Tuhan dan temukan arti kehadirannya yang membuatmu berbahagia. Lalu beritakanlah kepada seluruh isi bumi, agar seluruh isi bumi berbahagia. Anthony de Mello, seorang penulis, pernah mengatakan di dalam bukunya, kalau orang bisa bersyukur, ia tidak bisa yang lain kecuali berbahagia. Lihat dan sadari kebahagiaan yang ada di dalam hidupmu, supaya engkau dapat bersyukur. Dan syukuri apa yang ada dalam hidupmu, supaya engkau berbahagia. Kebahagiaan yang kekal ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kemenangan dan keselamatan bagi kita. Bersoraklah bagi Dia, jubilasi. Kita berdoa. Sungguh kami mau bersorak-sorak memuji Engkau, ya Tuhan Allah, yang penuh kasih, yang penuh kuasa, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, Allah yang selalu hadir di dalam seluruh kehidupan kami, memimpin hidup kami, menyertai kami, meneguhkan kami, bahkan memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami masih dapat merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan melalui firman yang telah Tuhan sampaikan bagi kami semua, untuk dapat melihat ke dalam pengalaman hidup kami masing-masing bagaimana kasih setia dan penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan mengajak kami pada saat ini untuk dapat selalu bersyukur dan merasakan apa yang menjadi kebahagiaan serta sukacita kami di dalam Tuhan, agar dengan demikian Tuhan juga memanggil kami dan mengajak kami untuk memberitakan berita sukacita itu melalui setiap kehidupan kami. Kami mau memuji dan bersorak bagi Tuhan melalui hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan setiap kesaksian di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga banyak orang juga dapat terpanggil untuk memuji Tuhan dan bersorak bagi Tuhan. Bapa di dalam sorga, biarlah firman yang sudah kami terima pada saat ini dapat menguatkan kami dalam seluruh pergumulan hidup kami, khususnya Tuhan di dalam pergumulan kami yang masih dapat kami rasakan dan terus kami rasakan sampai pada saat ini di dalam pandemi COVID-19 ini. Kami masih terus bergumul dan berharap, berdoa, memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melepaskan kami dari semua pergumulan ini, Tuhan. Tuhanlah yang memberkati seluruh kehidupan kami, menguatkan kami, dan menunjukkan jalan keluar, titik terang bagi kami untuk dapat keluar dari semua pergumulan ini. Tuhanlah yang memberkati agar dapat Tuhan berkati setiap orang-orang yang Tuhan berikan hikmat untuk dapat menemukan vaksin yang dapat menghentikan penyebaran dari penyakit ini, Tuhan, di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terlepas dari belenggu pergumulan ini dan kehidupan kami dapat pulih kembali. Ya Tuhan Allah, begitu banyak pergumulan yang kami rasakan oleh pandemi ini, baik itu pergumulan dalam kesulitan ekonomi, baik itu dalam segala ruang gerak, aktivitas dan kegiatan hidup kami. Karena itu kami sungguh-sungguh bergumul dan memohon kepada Tuhan, dengarkanlah kami Tuhan, dengarkanlah permohonan kami, selamatkanlah kami ya Tuhan, pulihkanlah hidup kami. Dan dalam seluruh kehidupan kami, Tuhanlah yang selalu menyertai dan memberkati kami semua. Begitu juga dengan seluruh jemaat-Mu, HKBP Cinta Damai Resort Medan, dalam segala kehidupan kami, dimanapun kami berada, Tuhan yang tetap menyertai, memuatkan, dan memberkati kami semua. Dalam kehidupan kami pribadi, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga,
dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita nyatakan rasa syukur dan sukacita kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1 dan kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi. Las rohaku lau mamuji debata parholongi songon bunga namang erbang dina bisar ari arsak dosa habor suhon mago di bay nasibi las ni rohana manoktong lehon di autuhaki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.